继续对杜家，还是那句话，是，胖子，踩到老子一下是。阴阳计，这老五。宗主，这帮人。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Church Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah di part hari ini kita semua bakal menyaksikan nih guys, pertarungan sengit di antara kubunya Chinan dengan kubunya Tuan Ouyang. Wow, bakal terjadi pertarungan sengit kan? Berdasarkan part terakhir kita sudah melihat Chinan yang secara tiba-tiba ingin mengalami kesengsaraan guntur. Dia bergegas menjauh dari sekte Xuanling. Tapi sayang gara-gara tubuhnya terluka parah, alhasil dia tidak bisa pergi dari sana. Tubuhnya juga mulai tidak terkendali dan terangkat ke langit. Para murid yang terkejut bukan main. Jika Chinan berhasil melewati guntur ini, maka pasti dia bakal menerobos kerana tingkat tinggi. Tidak lama dari itu, para tetua sekte Xuanling dan lainnya itu mulai berdatangan guys. Melihat adanya kesempatan, para tuan istana tidak tinggal diam dong. Melesat maju memadatkan kekuatannya menyerang ke arah Chinan. Secara tiba-tiba tetua aula hidup dan mati muncul dan menahan serangan itu. Yang ternyata sang tetua bertekad ingin melindungi Chinan karena menurutnya Chinan masih tidak bersalah. Gak cuman itu, sang putri Miao Miao dan Pencong juga ikut turun tangan guys. Mempaskan bagi siapapun yang berani mendekatinya. Para tetua dan para tuan istana kesal dan kita pun masuk ke intro ya guys. Pertarungan berlanjut dan para tetua dan tuan istana yang ada di sana terus menyerang Chinan. Putri Miao tidak tinggal diam menggunakan beberapa hartanya menahan serangan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah sebuah formasi besar di atas langit yang langsung menyerang ke arah Chinan. Putri Miao menyadari hal itu, menggunakan sebuah teknik pelindung untuk menahan serangan itu guys. Menyaksikan ada kesempatan karena melihat Putri Miao sedang sibuk menahan serangan dari tetua lain. Salah satu tetua pun tidak ingin melewatkan kesempatannya melancarkan burung Phoenix api menyerang ke arah Chinan dan sang putri. Tapi apa yang terjadi? Pencong muncul menghancurkan burung Phoenix tersebut. Dia juga melesat maju menghajar sang tetua. Di sisi lain, pertarungan antara tuan istana dan tetua aula hidup dan mati masih terus berlanjut dengan sangat sengit. Tetua aula tidak terima guys. Tuan istana sudah seringkali bertindak seenaknya, menyerang bahkan menindas para murid yang tidak dia sukai. Tapi tuan istana tidak sendirian. Dia bersama dengan tuan istana lainnya untuk mengepung tetua aula. Serangannya pun berhasil dihindari. Tuan istana membalas menyerang. Setelah itu, Pencong menggoda dua wanita cantik yang menjadi lawannya. Dia mencoba menghentikan mereka, menegaskan untuk jadi istrinya saja. Hehe, kacau. Malah asik godain cewek dia guys. Jelas itu membuat kedua tetua wanita menjadi kesal dan langsung menyerang. Dengan mudah Pencong menghindari semuanya. Sementara itu di tempatnya Chinan, secara diam-diam dari belakang senior Xiao ingin menyerangnya guys. Karena Chinan sedang sibuk bersiap menghadapi kesengsaraan petir. Untungnya dengan cepat senior Kong yang menghentikannya. Dia bahkan kelihatan kecewa nih. Karena ada saja orang yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Orang tercela seperti itu tidak cocok masuk ke sekte Xuanling. Tapi senior Xiao tidak peduli. Pada akhirnya pertempuran mereka berlanjut. Semua orang di sana sibuk bertarung satu sama lain
dari kubunya Qinan dan juga kubunya Tuan Ouyang. 是啊，肮脏，谁的老子一下是？ Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang lagi yang datang pengen ikut menyerang Qinan, guys. Yang ternyata itu adalah tetua Cao dari Aula Hukum. Senior Kong yang terkejut, gak menyangka dia bakalan ikut bekerja sama untuk menghabisi Qinan. Tetua Cao tertawa keras, mengatakan dia datang hanya karena pengen menyelesaikan dendam di masa lalu. Dan pada akhirnya pertempuran pun terjadi di antara mereka. Kali ini tidak ada yang bisa menghalanginya, guys. Senior Xiao kembali melesat ingin menyerang Qinan. Untungnya Huang Long datang tepat waktu dan menghadangnya. Putri Miao kelihatan sibuk melawan beberapa tetua dan tuan istana lain. Salah satu tuan istana mengajak Putri Miao untuk bekerja sama dengannya. Jadi dia meminta si putri membantu mereka menangkap Qinan. Nantinya dia bakal mendapatkan harta langka dari sekte Xuanling. Kita beralih lagi ke tetua Aula Hidup dan Mati. Dia yang berhasil menghindari serangan tuan istana, guys. Tapi dia juga sibuk oleh para tuan istana lainnya. Qinan lepas dari pengawasannya dan berakhir diserang. Tapi muncul lagi lah orang lain yang datang membantunya, guys, melindunginya. Dan kali ini adalah Pak Tua Shan Lao. Tuan istana masih nggak peduli sama posisi dari Pak Tua Shan Lao. Tetap pengen membantai Qinan dan mereka pun bertarung. Teman-temannya Qinan seperti senior Qiyin pun mulai kesulitan karena dia saja harus melawan dua orang sekaligus. Apa yang terjadi? Ternyata si Tuan Ouyang masih belum meninggoy, guys. Buset, hidupnya kuat banget ya, bisa bangkit lagi. Diam-diam bangun di belakangnya Qinan dan melesatkan tombaknya sehingga tuar. Senior Qin Shi muncul menahan tombak tersebut. Tapi sayang karena tombak itu sangat kuat, pada akhirnya dia pun tertusuk. Jelas melihat itu Qinan makin murka, guys. Mengambil alih tombak tersebut dan melemparnya ke arah Tuan Ouyang, penuh emosi yang membara, alhasil tuar. Tuan Ouyang pun tertusuk tombaknya sendiri dan sekarang kita pastikan dia sudah meninggoy. Sialnya guntur kesengsaraan sudah ingin muncul sebentar lagi. Dengan cepat Qinan menyerahkan senior Qing Sui kepada adiknya Xiao Leng. Sementara dia bakal menahan petir kesengsaraan dan tuar. Muncullah petir yang sangat kuat menyambar Qinan di langit, membuat semua orang melirik ke arahnya, guys. Dan pertarungan seketika terhenti. Qinan yang sangat kesulitan menahan petir-petir itu, membuat teman-temannya ikutan khawatir. Beda dengan para tetua dan tuan istana yang menyaksikannya, mereka tersenyum lebar, guys. Menduga kali ini Qinan pasti meninggoy. Tapi Qinan tidak menyerah. Terus menahan petir itu dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai mulai kelihatan kalau tubuhnya mengalami luka-luka, guys. Secara tiba-tiba di kesadaran spiritualnya, muncullah sebuah bola emas misterius. Dan singkat cerita, akhirnya Qinan berhasil melewati guntur kesengsaraan miliknya dengan posisi terluka parah. Dengan cepat dia mengajak seluruh temannya segera pergi dari sini. Tapi tiba-tiba muncullah sang patriark sekte, yaitu ayahnya Tuan Ouyang, guys. Wadidaw, masalah baru lagi nih. Tentu patriark sekte murka melihat anaknya dibantai habis. Tidak membiarkan siapapun boleh pergi dari sini. Tuan istana yang berada di sana meminta maaf, mencoba menjelaskan kalau dia sudah dihalangi oleh teman-temannya Qinan. Kalau tidak, pasti dia bisa dengan cepat melindungi Tuan Ouyang. Wah, cari muka nih.
Tapi sang patriark tidak peduli. Pikirannya pun mulai kacau guys, dan dia malah tertawa keras udah kayak orang gila. Dia merasa tidak menyangka masih ada orang yang pengen menggulingkannya. Alhasil dia bertekad membantai semua orang yang ada di sini. Segera dia memanggil 3 patriark dari sekte lain membantunya untuk mengumpulkan kekuatan. Waduh. Tidak lama dari itu muncullah sebuah formasi besar di langit yang menutupi semua arena di sana guys. Dia bahkan membentuk sebuah formasi pelindung supaya tidak ada yang bisa kabur. Melihat aura formasi ini, salah satu tuan istana sadar ini merupakan formasi pemurnian 9 jiwa. Jadi Patriark Ouyang ingin memurnikan mereka semua di sini secara bersamaan. Wah gawat nih guys, kalau dibiarkan bisa-bisa Lord Cina kita meninggoy. Waduh. 我儿在后， Kira-kira apa rencana Cina selanjutnya ya untuk menyelamatkan diri? Apakah dia dan teman-temannya akan selamat dan siapakah yang akan menyelamatkannya? Karena gak mungkin mereka bisa lolos dari sana guys. Patriark ini jauh lebih kuat. Buat yang penasaran, Mimin ada spoiler nih. Coba ya, kalau kalian kepo, kita langsung lihat apa yang terjadi di part 71 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat demi menyelamatkan teman-temannya si Chinan itu akan mengorbankan dirinya guys. Wah, meninggoy dong. Alhasil para tuan istana pun menggunakan tekniknya menanamkan sesuatu ke dalam tubuhnya Chinan. Chinan pun merasakan kesakitan luar biasa. Dikatakan kalau sekarang Chinan juga tidak akan bisa pergi kemanapun. Patriark Ouyampa menyaksikan itu pun senang guys, tertawa keras. Karena mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalanginya termasuk Chinan. Masa iya Lord kita meninggal guys, nggak mungkin kan? Kita tunggu lagi di part 71 Jie Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Kita tunggu lagi di hari biasa guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.